Bayangkan ini. Jam 4:30 pagi, langit masih gelap gulita. Udara dingin menusuk tulang. Seperti pagi-pagi di lereng Dieng yang berkabut. Dan seorang bapak berdiri di depan pintu kamar, membangunkan anaknya untuk kesekian ratus kalinya. Anak itu benci. Sungguh-sungguh benci. Tapi 20 tahun kemudian, anak itu menangis. Bukan karena sedih kehilangan bapaknya, tapi karena baru sadar, bapaknya bukan sedang mengajarinya bertani. Bapaknya sedang mengajarinya cara bertahan hidup. Dan dia baru paham setelah semuanya terlambat. Namanya Arman, anak tunggal dari keluarga petani di kaki Gunung Merbabu. Sawahnya luas, tapi hidupnya sederhana. Setiap hari, tanpa kecuali, jam 5 pagi, bapaknya sudah berdiri di depan pintu kamarnya. "Arman, ayo, sawah sudah nunggu." Arman menarik selimut lusuhnya hingga menutupi kepala. "Sebentar lagi, Pak." Dingin. Tapi bapaknya, Pak Warsito, lelaki dengan tangan seperti akar pohon jati, tidak pernah mau kompromi. Selimut itu ditarik, pelan tapi pasti. "Nggak ada sebentar lagi. Bangun!" Begitu setiap hari. Hujan deras, kabut tebal, angin kencang, bahkan ketika tubuh Arman demam pun, Pak Warsito tetap membangunkannya. Bukan karena kejam, tapi karena sesuatu yang waktu itu belum bisa dimengerti Arman. Suatu pagi, hujan turun deras seperti air ditumpahkan dari langit. Sawah sudah berlumpur setinggi mata kaki. Arman berdiri di pematang. Rambutnya basah kuyup. Air mengalir dari dahi ke pipinya. "Pak, kenapa harus sekarang? Hujan-hujanan begini." Pak Warsito jongkok di lumpur, mengecek akar padi satu persatu. "Padi nggak peduli hujan, Man. Dia tetap butuh dirawat." "Tapi saya capek, Pak." "Padi juga nggak peduli kamu capek." Arman diam. Dalam hatinya hanya ada satu pikiran. Bapakku ini manusia paling kejam di dunia. Umur 18 tahun, Arman pergi. Satu tas ransel, tiket bus ke Semarang, dan satu tekad yang membara. Aku tidak akan pernah bangun jam 5 pagi lagi. Seumur hidup, kota terasa seperti surga. Bebas. Tidak ada bapak yang mengetuk pintu, tidak ada sawah yang menunggu, tidak ada lumpur, tidak ada dingin, tidak ada hujan yang harus ditembus sebelum matahari terbit. Arman kerja serabutan, kurir, jaga warnet, kasir minimarket, gajinya pas-pasan, tapi dia punya mimpi besar. Dia ingin punya usaha sendiri, ingin jadi bos, ingin buktikan bahwa tanpa jadwal bapaknya yang menyiksa itu, dia bisa sukses dengan caranya sendiri. Dia beli buku bisnis. Dia tonton video motivasi sampai tengah malam. Dia buat rencana-rencana yang kelihatannya brilian ketika ditulis jam 12 malam, tapi terasa mustahil ketika matahari terbit. Setiap kali dia set alarm jam 6 pagi untuk mulai kerja pada mimpinya, alarm itu dimatikan. Dikebiri, dibunuh dalam tidur. "Ah, besok aja, masih capek." Besok jadi minggu depan, minggu depan jadi bulan depan. Usaha pertama, jualan online, tutup setelah 2 bulan karena Arman tidak konsisten membalas chat pelanggan. Usaha kedua, jastip barang dari luar kota, bangkrut karena dia sering telat jemput barang, sering skip, sering libur sendiri. Usaha ketiga, bahkan tidak pernah jalan
Rencananya tinggal rencana di notes HP yang penuh debu digital. Arman berumur 28 tahun ketika itu. Minggu pagi. Jam 11 siang dia baru melek. Matanya berat. Langit-langit kamarnya sudah dia hafal sampai ke retaknya. Di meja kecil, ada tumpukan tagihan yang belum dibayar. Di layar HP, ada story teman-teman SMA-nya yang sudah punya rumah, sudah punya usaha, sudah punya keluarga bahagia. Dan Arman masih di sini, di kamar kos sempit yang catnya sudah mengelupas, sama seperti 5 tahun lalu. Tiba-tiba, sebuah kalimat melintas di benaknya. Kalimat yang sudah lama terkubur. Padi nggak peduli hujan, man. Arman duduk tegak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sesuatu di dalam dadanya seperti tersentak. Malam itu, dia beli tiket bus pulang ke kampung. Arman tiba di rumah masa kecilnya saat fajar, belum benar-benar menyingsing. Kabut masih menyelimuti sawah. Udara dingin yang familiar menusuk kulitnya. Dan di sana, Pak Warsito, kini 60 tahun, rambutnya sudah putih, punggungnya sedikit membungkuk. Sudah siap dengan cangkul di tangan, hendak berangkat ke sawah. Arman berdiri di depan pintu. Tenggorokannya tercekat. "Pak, boleh saya ikut?" Pak Warsito menatap anaknya lama sekali, lalu mengangguk pelan. "Ambil sepatumu." Mereka berjalan dalam sunyi melewati pematang yang masih basah. Arman, yang badannya sudah lembek karena bertahun-tahun tidur siang, mos-mosan mengikuti langkah bapaknya yang masih tegap. Sampai di sawah, Pak Warsito langsung jongkok, mengecek tanaman satu persatu. Persis seperti dulu, tidak ada yang berubah. Arman berlutut di sampingnya. Lama mereka diam. Hanya suara air mengalir di got sawah dan kicau burung yang menemani. Akhirnya Arman bertanya, pelan, hampir berbisik, "Pak, kenapa dulu Bapak selalu bangunin saya jam 5, apapun cuacanya? Apa alasannya?" Pak Warsito tidak langsung menjawab. Tangannya terus bergerak, mencabuti rumput liar yang tumbuh di sela-sela padi. "Kamu lihat sawah ini, Man?" "Iya, Pak. Hari-hari bagus. Matahari cerah, angin sepoi. Semua orang bisa kerja. Semua orang mau turun ke sawah." Pak Warsito mencabut satu rumput liar yang besar, melemparnya ke pinggir. "Tapi sawah ini butuh dirawat setiap hari, bukan cuma hari yang bagus. Kalau Bapak cuma kerja waktu mood bagus, waktu cuaca enak, waktu badan segar, kita sudah lama kelaparan, Man." Dia akhirnya menatap Arman. Matanya tua, tapi dalam. "Sukses itu bukan soal kerja keras waktu kamu semangat. Semua orang bisa itu. Sukses itu soal kerja keras waktu kamu nggak semangat. Waktu capek, waktu hujan, waktu pengen nyerah." Tangannya yang kasar menepuk bahu Arman. "Sawah ini sudah kasih makan keluarga kita 40 tahun. Bukan karena Bapak berbakat, bukan karena Bapak beruntung, tapi karena Bapak selalu datang jam 5 pagi setiap hari, hujan atau enggak. Waktu kamu kecil, Bapak tahu kamu nggak ngerti. Bapak tahu kamu pikir Bapak jahat. Tapi Bapak bukan lagi ngajarin kamu bertani, Man." Pak Warsito tersenyum. Senyum yang lelah tapi hangat. "Bapak ngajarin kamu bahwa motivasi itu seperti cuaca. Kadang cerah, lebih sering mendung. Tapi disiplin itu datang meskipun langit gelap."
Air mata Arman jatuh, bercampur dengan embun pagi. "Saya lupa, Pak. Saya lupa semua yang Bapak ajarin." Pak Warsito menggenggam tangan anaknya. "Ya sudah, ingat sekarang, belum terlambat." Malam itu, Arman membuat satu keputusan. 90 hari, bangun jam 5 pagi. Setiap hari, tanpa pengecualian. Hari pertama, alarm bunyi jam 4. 55, tubuhnya memberontak. Pikirannya menciptakan 1000 alasan. "Kamu capek, 1 hari nggak masalah, mulai besok aja." Lalu dia ingat, padi nggak peduli cuaca. Dia bangun. Hari ketiga, hujan. Kasurnya hangat. Dia bangun. Hari ketujuh, hampir tidak tidur semalaman. Matanya perih. Dia bangun. Hari ke-12, Minggu. Semua orang masih tidur. Dia bangun. Setelah 3 minggu, sesuatu berubah. Bukan jadi mudah, tapi Arman menemukan sesuatu yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. 2 jam sunyi sebelum dunia terbangun. 2 jam tanpa notifikasi, tanpa kebisingan kota, tanpa gangguan. 2 jam itu dia gunakan untuk membangun usahanya. 1 jam setiap pagi, konsisten, seperti bapaknya merawat sawah. Hari ke-30, dia sudah menyelesaikan lebih banyak hal dibanding 3 tahun terakhir gabungan. Hari ke-60, usahanya mulai menghasilkan uang pertama. Hari ke-90, dia punya sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Momentum. Bukan semangat yang meledak-ledak lalu padam, tapi momentum yang stabil, diam-diam menggelinding seperti batu menuruni bukit. Lima tahun kemudian, Arman berdiri di sawah bapaknya lagi. Tapi kali ini, di sampingnya ada anaknya sendiri, Bagas, 8 tahun. Mata mengantuk. Rambut acak-acakan. Jam 5 pagi. Kabut masih tebal. Udara masih dingin. "Ayo Bagas, kakek sudah nunggu." Bagas menguap panjang. "Ayah, nantuk. Nggak bisa nanti aja." Arman tersenyum. Dia ingat sekali rasanya menjadi Bagas. Dia berlutut di depan anaknya, menatap mata kecil yang masih berat itu. "Ayah tahu kamu ngantuk. Ayah juga dulu ngerasa sama. Terus kenapa tetap harus bangun ya?" Arman mengelus rambut anaknya pelan. "Karena ini bukan soal sawah, Bagas. Ini soal jadi orang yang menepati janji pada dirinya sendiri. Hujan atau enggak, capek atau enggak, mau atau enggak. Suatu hari nanti, kamu akan ngerti." Konsistensi bukan tentang motivasi. Motivasi itu cuaca, datang dan pergi sesuka hati. Konsistensi adalah keputusan. Keputusan yang kamu buat sebelum alarm berbunyi. Keputusan yang kamu pertahankan bahkan ketika semua alasan di dunia menyuruhmu berhenti. Sawahmu sedang menunggu. Jam berapapun kamu menonton ini, mulai hari ini, buat satu janji kecil pada dirimu sendiri. Dan tepati. Hujan atau enggak. Kalau video ini terasa ngena, tinggalkan komentar. Padi nggak peduli cuaca. Dan bagikan ke seseorang yang butuh mendengar ini hari ini.